di bulan Januari ini yuk. Oh iya betul Miss Ria. Yuk kita ajak anak-anak yuk. Anak-anak sudah siap mengikuti ibadah? Yuk kita ikuti ibadah hari ini. Ayo anak-anak kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dalam cintamu Bapa. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah anak-anak, kita akan memulai ibadah kita dengan kita berdoa. Kita akan mempersiapkan hati kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah KBTK Tunas Kasih bulan Januari. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Berikan kami sukacita sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah baik, Allah baik, Allah baik pada
Selamat pagi anak-anak. Shalom. Hari ini Miss Riris akan bercerita tentang Bapak Elia dan Ibu Janda. Sebelum Miss Riris bercerita, apakah anak-anak tahu siapa Bapak Elia itu, anak-anak? Bapak Elia adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena kesetiaannya itu, Bapak Elia menjadi teladan bagi orang-orang percaya sampai saat ini. Bapak Elia orang yang gigih menyampaikan pesan dan peringatan Tuhan, anak-anak. Walau seringkali harus menerima kecaman, tapi dia pantang menyerah. Bapak Elia benar-benar pribadi yang dipakai untuk mendengar suara Tuhan. Dia dipakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan benar-benar nyata bagi hidup orang lain. Bapak Elia juga memberi teladan tentang doa yang tak jemu-jemu. Bapak Elia tidak pernah takut dan mundur, tetapi tetap berjuang menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang, walau banyak ancaman. Bapak Elia selalu menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan, walau dia sendiri dalam kesulitan. Bapak Elia hebat ya anak-anak. Ayo, siapa yang pengen seperti Bapak Elia? Pasti semua anak-anak pengen seperti Bapak Elia. Pada waktu itu, Bapak Elia tinggal di tepi sungai Kerit beberapa waktu lamanya. Karena tidak ada hujan, lama-kelamaan sungai itu menjadi kering, anak-anak. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Bapak Elia. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah Bapak Elia, lalu pergi ke Sarfat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Setelah sampai di pintu gerbang kota, Bapak Elia duduk-duduk untuk beristirahat setelah perjalanan yang cukup panjang untuk melepas lelah. Saat Bapak Elia mengarahkan pandangannya ke depan, dilihatnya seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Bapak Elia ingat pesan Tuhan padanya. Lalu didekatilah perempuan itu dan berkata, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi, supaya aku bisa minum karena aku haus." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Bapak Elia berseru lagi, "Dan cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, karena aku lapar." Perempuan itu menjawab, "Bapak, aku tidak punya roti secuil pun. Di rumah hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu aku tidak punya makanan lagi." Ibu itu berpikir dan bingung. Apakah aku akan memberikan kue untuk bapak itu ya? Tetapi Bapak Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Bapak Elia. Dia memasak tepung yang ada dan menggorengnya dengan minyak yang masih tersisa. Jadilah roti bundar kecil dan diberikannya roti itu kepada Bapak Elia. Setelah memberikan roti kepada Bapak Elia, ibu itu pergi ke dapur.
Ibu itu melihat tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang tadi sudah dipakai untuk membuatkan kue Bapak Elia ternyata masih sama banyaknya seperti sebelumnya. Ajaib anak-anak. Setelah itu ibu membuat kue untuk dirinya dan untuk anaknya. Nah anak-anak, akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Begitulah yang terjadi, ibu dan anak itu bisa makan setiap hari sampai beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Elia. Nah anak-anak, ibu janda itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui Bapak Elia. Tuhan juga menginginkan kita untuk berbuat baik anak-anak. Kita berbuat baik untuk semua orang, baik yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah menolong kita dan memelihara hidup kita. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik anak-anak. Contohnya, saat ada pengemis yang datang ke rumah, kita memberi sedekah. Saat bermain dengan teman, ternyata teman kita jatuh, kita harus menolongnya anak-anak. Di rumah, kita bisa membantu orang tua apa yang bisa kita lakukan. Kita juga harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kita harus patuh kepada nasihat orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua anak-anak. Miss Riris, saat ini kan kita tidak bisa pergi kemana-mana. Bagaimana caranya kita berbuat baik? Anak-anak, kita bisa mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Dengan mendoakan mereka, kita sudah berbuat baik. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itulah pesan Tuhan hari ini anak-anak. Nah anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, aktivitas hari ini adalah anak-anak diminta untuk menghubungkan titik-titik dan mewarnai gambar sehingga menjadi gambar yang bagus. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama kami mengikuti ibadah bulan Januari ini. Tuhan Yesus, kami ingin melalui firman yang sudah disampaikan, kami menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan di kelompok bermain dan TK Tunas Kasih ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu bersuka cita dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.